Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 5, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu SBDP dan PPKN kredit 3.4 dan 4.4. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Materi pertama yang akan kita pelajari mengenai karya seni dengan teknik aplikasi. Masih ingatkah Ananda mengenai karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perhatikan gambar berikut. Apakah anak sudah tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar boneka jari. Boneka jari merupakan salah satu karya 3 dimensi yang dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak sama-sama mengenai teknik menjahit tusuk veston berikut ini.
Nah, itulah tadi video mengenai cara menjahit tusuk veston. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk, seperti boneka jari, gantungan kunci, dan bros. Nah, itulah anak selesai bagaimana cara menjahit tusuk veston dan membuat karya dengan menggunakan teknik aplikasi. Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita selanjutnya, yaitu muatan pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini penting demi terwujudnya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan akan terasa nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Materi selanjutnya mengenai manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Dan yang terakhir, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Materi pelajaran kita selanjutnya yaitu manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Kita telah mempelajari pentingnya bersatu dalam keberagaman. Salah satu sikap yang mencerminkan hal itu adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Jika kita mampu menerapkan sikap tersebut, manfaat yang didapatkan akan lebih banyak dan lebih menguntungkan. Sebagai contoh, di sekolah akan diadakan lomba antar kelas. Ternyata di dalam kelas terdapat beragam bakat yang dimiliki siswa. Ketua kelas dapat memilih perwakilan siswa sesuai cabang lomba yang harus diikuti. Dengan adanya keberagaman bakat dan kegemaran yang dimiliki siswa di sekolah, lomba dapat dilakukan dengan baik. Materi yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Keluarga yang tinggal bersama di dalam satu rumah dapat memiliki keberagaman. Misalnya, keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, ataupun keberagaman kegemaran. Kita harus menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Jika kegemaran kita berbeda dengan anggota keluarga lain, kita harus bersikap toleran. Dengan begitu, pertengkaran dapat dihindari. Keluarga pun menjadi rukun. Nah, setiap kita tentu ingin tinggal di rumah yang bersih dan nyaman. Saat rumah kotor, kita dan anggota keluarga yang lain dapat bekerja sama membersihkannya. Pembagian tugas sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, setiap anggota keluarga mendapat tugas sesuai kemampuannya. Nah, berikut ini beberapa manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Yang kedua,
rumah selalu bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Dan yang terakhir, keluarga semakin rukun. Nah, itulah tadi pembelajaran kita, materi tentang SPDP dan materi tentang PPKN. Nah, sekarang tugas Ananda adalah menceritakan pengalaman membersihkan lingkungan bersama. Tuliskan cerita tentang pengalaman Ananda melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan bersama. Bisa di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ceritamu dapat berisi tentang kegiatan yang kamu lakukan, dengan siapa kamu melakukan itu, waktu dilaksanakannya kegiatan itu, tempat dilaksanakannya, dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, insya Allah Ananda bisa kan mengerjakannya? Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang Anda kurang pahami, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.